Pernah kepikiran nggak siapa sih yang ngatur lalu lintas di jaringan kita? Siapa yang nentuin data mana yang boleh lewat dan mana yang harus putbal alias putar balik? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia dua penjaga gerbang digital yang paling fundamental. Access Control List atau biasa disingkat ACL dan Wildcard Masks. Siap-siap ya, karena setelah ini kita bakal ngerti gimana caranya jadi bos keamanan buat jaringan kita sendiri. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Access Control List atau ACL itu sebetulnya ya sekumpulan perintah yang kita pasang di router. Perintah ini fungsinya kayak filter pinter yang ngecek tiap paket data, ngeliatin alamat pengirim sama tujuannya sebelum mutusin paket ini boleh lanjut atau harus stop sampai di sini. Biar gampang ngebayanginnya, anggap aja jaringan komputer Anda itu sebuah klub malam super eksklusif. Nah, ACL ini adalah bouncer atau penjaga gerbangnya yang badannya kekar berdiri di depan pintu. Tugasnya simpel, periksa setiap tamu, yaitu paket data yang mau masuk atau keluar, dan mastiin cuma yang namanya ada di daftar tamu yang boleh lewat. Terus, emangnya kerjaan si bouncer ini apa aja sih? Kenapa juga kita butuh aturan akses yang ketat kayak gitu? Yuk kita intip deskripsi pekerjaan si ACL ini. Wah, ternyata tugasnya nggak cuma soal keamanan loh. ACL ini bantu banget buat ngurangin lalu lintas, biar jaringan nggak macet, jadi performanya bisa ngebut. Dia juga bisa nyaring trafik berdasarkan jenisnya, kasih jalur prioritas buat data-data yang penting, dan tentu aja jadi garda terdepan keamanan dengan nentuin siapa aja yang boleh masuk. Keren kan? Multifungsi banget. Penjaga gerbang kita ini bisa ditempatin di dua titik. Ada ACL inbound yang ngecek paket data pas banget mereka baru nyampe di pintu router. Ini ibaratnya kayak periksa KTP tamu di pintu masuk. Efisien banget, soalnya paket yang ditolak nggak akan bikin router kerja ekstra. Terus ada ACL outbound yang ngecek paket pas sebelum mereka ninggalin router. Mirip kayak pemeriksaan keamanan pas tamu mau pulang dari klub. Cara kerjanya tuh logis dan berurutan banget. Jadi pertama, router ngambil alamat IP dari paket data. Kedua, alamat itu dicocokin satu persatu sama setiap aturan di daftar, dari paling atas ke bawah. Ketiga, begitu ada satu aturan yang cocok, router langsung ngejalanin perintahnya, mau itu diizinkan atau ditolak, dan prosesnya selesai. Tapi, gimana kalau sampai aturan paling bawah pun nggak ada yang cocok? Nah, ini dia bagian yang paling krusial. Kalau nggak ada satupun aturan yang cocok, paket itu otomatis ditolak. Ini namanya implicit deny. Jadi ada aturan tak kasat mata di baris paling akhir setiap ACL yang tugasnya ngeblok semua traffic lainnya. Intinya, kalau kamu nggak diundang secara spesifik, ya kamu nggak boleh masuk. Titik, tegas. Oke, sekarang pertanyaannya gimana caranya? Si bouncer kita ini tahu siapa yang diizinin masuk. Dia punya daftar tamu khusus. Nah, di dunia ACL, daftar tamu ini namanya wildcard mask. Yuk kita belajar cara bacanya. Kalau kamu udah terbiasa sama yang namanya subnet mask, coba deh logikanya dibalik dulu sebentar. Soalnya, wildcard mask ini persis kebalikannya. Kalau di subnet mask, angka biner 1 itu artinya bagian ini harus diperiksa. Di wildcard mask, justru biner 0 yang artinya bit ini harus sama persis loh. Sementara biner 1 malah artinya abaikan aja, gak usah peduli. Ini kuncinya. Oke, ayo kita bedah lebih dalam lagi cara kerja si wildcard mask ini. Kita bakal coba pecahin kode di balik daftar tamu yang super fleksibel ini. Sederhananya gini deh, tiap kali si bouncer ngelihat angka 0 di wildcard mask, itu sama aja kayak instruksi, "Weh, periksa bagian ID ini harus sama plek-kati-plek." Tapi kalau dia lihat angka 1, instruksinya jadi, "Bagian yang ini bebasin aja, gak usah diliatin." Simple, tapi powerful banget kan? Biar makin kebayang, kita langsung lihat 3 contoh kasusnya ya, gimana cara kerjanya buat ngizinin satu tamu spesifik, terus buat satu meja rombongan, dan bahkan buat beberapa meja sekaligus. Pertama, buat ngizinin satu tamu VIP, kita pakai wildcard mask 0.0.0.0. 0 semua kayak gini, itu perintah paling ketat. Setiap angka dari alamat IP-nya harus sama persis. Hasilnya, cuma tamu dengan IP 192.168.1.1 yang boleh lewat. Yang lain, maaf, cari klub lain aja. Terus gimana kalau kita mau izinin satu rombongan meja atau satu subnet? Nah, kita pakai wildcard mask 0.0.0.255.
Tiga angka 0 di depan itu ngunci alamatnya di 192.168.1. Terus angka 255 di belakang, yang kalau diubah jadi biner itu isinya satu semua, artinya bagian terakhir ini bebas, abaikan aja. Ini sama aja kayak buka pintu buat semua tamu dari 0 sampai 255 di meja itu. Nah, disinilah keajaiban wildcard mask kelihatan. Cuma dengan satu aturan dan wildcard mask yang pas, kayak 0.0.15.255 ini, kita bisa kasih perintah yang kompleks. Misalnya, izinkan semua tamu dari meja nomor 16 sampai nomor 31. Bayangin betapa efisiennya ini dibanding harus nulis aturan satu-satu buat tiap meja. Ngitung biner dan angka-angka aneh gitu kadang bikin pusing ya kan? Tenang, ada beberapa tips dan trik dari para senior biar hidup kita lebih gampang. Yuk kita lihat beberapa jalan pintasnya. Ini dia jurus saktinya. Buat nyari wildcard mas, kamu tinggal ambil angka 255.255.255.255, terus kurangi aja sama subnet masnya. Contoh, kalau subnet masnya 255.255.255.0, ya wildcard masnya tinggal 0.0.0.255. Gampang kan? Catat rumus ini, berguna banget. Biar makin cepat lagi, ada dua kata kunci ajaib. Daripada ngetik 0.0.0.0 buat satu host, kamu cukup tulis kata host. Dan daripada ngetik 255.255.255.255 buat ngizinin semua alamat IP, cukup tulis any. Ini kayak ngasih instruksi singkat ke bouncer. Cuma dia atau siapa aja boleh. Praktis. Jadi kesimpulannya, ACL itu adalah satpam paling penting buat jaringan kamu. Dia itu garda terdepan yang nentuin siapa aja yang boleh seliweran. Dan wildcard mas itu adalah daftar tamu super canggih yang ngasih si satpam kekuatan dan fleksibilitas buat ngejalanin tugasnya dengan presisi. Sekarang, giliran kamu. Setelah tahu dasar-dasarnya, kalau kamu bisa bikin satu aturan pertama untuk bouncer di jaringan kamu, entah itu di rumah atau di kantor, kira-kira aturan apa yang bakal kamu buat? Coba deh pikirin. Karena menguasai ACL itu adalah langkah pertama buat jadi arsitek keamanan untuk dunia digital kita sendiri.